sekarang kita mau bahas tentang tugas. Kita kan ada 3 tugas nih. Ada tugas farmakologi, IDDK, sama pendidikan Pancasila. Nah, kalau yang farmakologi itu kan tenggatnya masih 2 minggu, iya. Terus itu kan bikin paper. Terus kalau yang IDDK itu kita bikin 3D, itu tugas tenggatnya itu minggu depan. Terus yang terakhir itu pendidikan Pancasila, itu kita diskusi aja tentang penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari gitu. Itu juga tenggatnya minggu depan gitu. Nah, menurut teman-teman kita bahas yang mana dulu nih? Pendidikan Pancasila dulu nggak sih? Gimana? Ya boleh pendidikan Pancasila dulu kayaknya mah. Oke, berarti yang pendidikan Pancasila dulu ya. Karena kan yang IDDK mah IDDK kan buat model kan harus offline, kitanya harus ketemu. Nah, jadi tugas pendidikan Pancasila itu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku mau minta pendapatnya teman-teman gimana? Apa aja gitu aplikasi Teteh, maaf karena udah azan. Saya izin buat sholat dulu boleh? Boleh, teman-teman di sini juga yang lagi nggak halangan, boleh kita sholat aja dulu kali ya, istirahat dulu selama kurang lebih 7 menit lah ya, cukup. Oke, ini udah join semua belum ya? Sudah teh. Udah ya, nah kita lanjut aja pembahasan yang tadi ya, karena kita kan maunya bahas dulu pendidikan Pancasila gitu. Teman di sini mulai dari sila ke-1. Apa penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Coba. Menurut abdi mah teh urang teh sebagai manusia anu ngagaduhan agama kedah saling ngahormatan antara sesama jalmi anu gaduh agama. Contohna pami aya rerencangan anu hoyong ibadah teh urang teh kedah ngahargaan teh kenging ngahalang-halang kedah sapertos tadi teh Cindy izin bade salat heula, urang teh ngahargaan da urang teh kedah ibadah heula kitu teh. Mung sakitu meureun ti abdi mah teh. Oke, bentar. Ini kelihatannya yang lain kayak pada bingung. Ini pada ngerti nggak yang lain nih? Mungkin ada yang dari luar Sunda. Aku kurang ngerti teh apa yang tadi disampaikan sama Teh Aisyah gitu. Soalnya aku juga bukan dari Bandung, jadi aku nggak ngerti gitu itu bahasa dari mana. Oke, biar ngerti. Ini Teteh, Ais, tolong translatein buat kita. Oh iya, maaf ya teh. Maaf, tadi tuh saya tuh karena kebiasaan pakai bahasa Sunda gitu ya teh. Jadi maksud penjelasan saya tadi mengenai penerapan Pancasila sila pertama tuh kita sebagai sesama manusia yang mempunyai agama harus saling menghargai gitu. Jadi misalkan kalau ada teman kita yang mau beribadah, kita harus menghargai, jangan menghalang-halangi. Contohnya kayak tadi pas Teh Cindy izin buat ibadah, kita ngehargain gitu. Sebelumnya teteh ngerti kan kalau teteh itu apa gitu, kalau bahasa Indonesianya mah kakak ya teh. Oh iya, kalau untuk Teteh mah sering denger ya kalau di Sumedang juga. Terus unik gitu kan ya bahasanya tuh, ternyata boleh minta diajarin nggak? Boleh teh, kira-kira mau diajarin kata apa aja nih? Yang basic-basic dulu gitu. Kayak misalkan ada nih bahasa Sunda tuh kayak buat ungkapan makasih gitu teh. Kita biasanya di Sunda ngucapinnya nuhun gitu, hatur nuhun. Terus kayak selamat datang tuh wilujeng sumping gitu teh. Mungkin nantilah kita bisa ngobrol-ngobrol ya teh kalau buat bahasa Sunda ya teh. Oke Teh, makasih.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke topik tadi ya. Kita kan tadi udah ada sila satu dari Aisyah, itu menghargai agama gitu kan. Yang perbedaan agama itu kita saling menghargai. Nah terus yang sila keduanya gimana nih teman-teman? Aku minta pendapatnya. Boleh Cindy? Berarti yang sila kedua itu tidak membeda-bedakan teman gitu ya Teh. Terus kalau sila ketiga gimana nih? Ke Teh Bila deh. Nah iya, boleh Teh. Kalau menurut aku kan sila ketiga tuh persatuan Indonesia ya. Jadi kita tuh harus mau merangkul dan berteman dengan minoritas atau suku yang berbeda seperti ras dan agama tanpa membeda-bedakannya. Oke, yang sila ketiga tadi kita mau bergabung dengan minoritas gitu. Terus sekarang berarti sila keempat. Gimana menurut boleh Rike? Oke, kan sila keempat bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kan sila keempat ini ya berkaitan sama perilaku manusia untuk bermusyawarah ya. Terus dalam yang dimana tujuan bermusyawarahnya itu buat menyelesaikan masalah gitu kan ya. Nah, untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya itu mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat. Misalnya kita tuh di saat bermusyawarah tuh kita tuh harus menghargai pendapat-pendapat orang-orang yang ada di saat musyawarah itu gitu kan. Terus kita juga dalam yang namanya musyawarah harus menghargai pendapat orang dan juga nggak bisa memaksakan kehendak apa yang kita mau gitu. Terus menghormati juga gitu pendapat orang lain. Itu sih Teh. Sekian. Oke, berarti sekarang yang terakhir nih, yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh ada teman-teman dapat. Nah, boleh dari Teh ke dulu. Oke, kalau dari aku kan ini tentang keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana kan ini perilaku kita dalam bersikap adil kepada semua orang gitu kan ya. Nah, untuk contoh sikapnya itu kita tuh bisa menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, terus tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum gitu kan. Terus melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan sama keadilan sosial gitu. Sudah sih Teh, dari saya. Oke, dari Teh Rike tadi ada gotong royong gitu ya. Sekarang kalau dari Teh Bila gimana Teh? Sama sih Teh pendapatnya kayak Rike, cuman ada tambahan untuk seperti tidak merusak fasilitas umum dan mengganggu ketenangan juga keamanan orang lain. Seperti itu sih Teh. Oke, berarti sekarang udah selesai guys semuanya dari sila 1 sampai 5. Sekarang aku mau bacain kesimpulan yang tadi kita udah diskusiin ya. Jadi sila ke-1 itu penerapan Pancasila, sila ke-1 itu saling menghargai antar agama, terus menghargai ibadah agama lain juga gitu. Terus yang kedua itu kita tidak membeda-bedakan teman. Terus lalu sila ketiga itu kita mau bergaul dengan siapa saja gitu, tidak memandang ini minoritas ataupun mayoritas gitu. Terus kalau yang sila keempat itu kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Tadi juga kita sekarang nih contohnya lagi bermusyawarah gitu kan, kita sekarang lagi mengutarakan pendapatnya masing-masing gitu. Terus juga kalau misalkan pendapat kita enggak disetujui
Jadi itu kita juga tidak boleh memaksakan pendapat kita gitu sama orang lain. Terus yang terakhir, yang sila kelima itu kita menjunjung tinggi sikap gotong royong, lalu tidak merusak fasilitas umum gitu. Ada tambahan nggak dari teman-teman? Atau udah cukup? Cukup teh. Cukup teh. Oke, udah cukup. Jadi sekarang karena tugas kita udah beres, kita akhiri aja pertemuan sekarang, diskusi sekarang. Alhamdulillah tugasnya udah beres. Jadi teman-teman yang udah hadir di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat. Bye bye.